Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir pada program hari ini walaupun secara tidak langsung karena menggunakan media YouTube. Pertama-tama saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian kalau terpaksa perkuliahan hari ini saya menggunakan media bernama YouTube. Mungkin agak terkesan aneh bagi teman-teman sekalian karena kalian mengaksesnya menggunakan media YouTube karena delalah hari ini saya sedang berhalangan ada acara buka bersama. Jadi agak kesulitan juga kalau saya ambil buka malah ini ya buka Zoom. Jadi saya terpaksa menggunakan media YouTube, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa menggunakan apa namanya WA ya. Terus berkaitan dengan HAN, hukum administrasi negara ini ada beberapa hal yang harus saya infokan karena pertama, alhamdulillah untuk mata kuliah kita itu lolos untuk program praktisi mengajar. Jadi nanti mulai Lebaran, setelah Lebaran akan diisi oleh Bapak Yusa Jeremia Lumbantorwan selaku praktisi dari DPR. Jadi nanti banyak banget nih yang bisa teman-teman sekalian eh, tahu atau ketahui dari praktisinya langsung sehingga mungkin bisa bermanfaat bagi menambah kasanah ilmu tentang hukum administrasi negara. Nah, untuk kuliah hari ini kita sederhana saja karena nanti sekalian silakan bisa mendengarkan video kita hari ini YouTube. Terus setelah itu bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan yang akan teman-teman sekalian jawab di grup WA. Oke, saya akan langsung share screen aja ya. Iya, oke. Kita kemarin udah banyak 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 membahas mengenai sumber hukum administrasi negara. Sekarang kita masuk ke dalam asas hukum administrasi negara. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Jadi apa sih itu asasnya? Asas itu sebenarnya mungkin berupa kayak semacam pedoman atau eh, apa yang apa namanya wajib dipenuhi dalam hukum administrasi negara. Ya, kalau asasnya dalam hukum administrasi negara itu ada banyak. Pertama, saya ambil yang paling penting dulu aja ya, tiga asas utama, yakni rekti maksud, yakni adalah bahwa tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, ya, atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Di sini tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang berhubungan dengan kewenangan yang bersangkutan sebagai pejabat administrasi negara. Muncul pertanyaan, Pak, pejabat administrasi negara itu seperti apa? Nah, pejabat administrasi negara itu adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan suatu kewenangan tertentu dan nggak terbatas sama kayak apa namanya nggak terbatas kayak jadi direktur apa jadi kayak mungkin kepala biro atau kepala departemen atau apa enggak. Setiap orang yang mendapatkan kewenangan untuk itu, misalnya petugas pencatat KTP ataupun juga petugas-petugas lainnya yang mendapat kewenangan untuk itu. Dan bahkan dalam tanda apa dalam hal-hal tertentu, kepala sekolah tuh atau mungkin kepala sekolah dapat dikatakan sebagai ini pejabat administrasi negara karena dia membuat yang namanya peraturan administrasi negara. Dalam hal ini peraturan sekolah yang merupakan lembaga yang berada di bawah negara untuk sekolah negeri. Ya, jadi pejabat administrasi negara adalah pejabat yang punya kewenangan untuk itu yang diberikan oleh negara. Oke, lanjut ya. Ada lagi yang namanya asas legalitas. Ini mungkin kalau dalam hukum pidana atau mungkin teman-teman sekalian masih ingat dalam pengantar ilmu hukum itu adalah asas legalitas atau apa nullum delictum nulla puna sine previa legi penale ya. Tapi kalau dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah wet matching head ya, bahwa setiap pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga kalau misalnya dia melakukan sebuah kewenangan nggak ada dasar hukumnya, dapat dikatakan dia melanggar asas legalitas atau melanggar asas wet matching head.
Meskipun demikian, ada satu kondisi di mana misalnya nih ada suatu kewenangan yang secara tidak eksplisit diatur dalam peraturan tentang kewenangan yang diberikan kepada pejabat administrasi negara tadi. Misalnya apa? Sambil contoh paling umum nih, guru, terutama guru sekolah negeri, itu punya kewenangan untuk apa? Mendidik muridnya. Udah, titik. Nah, di sini mendidik muridnya kan dapat diartikan secara luas. Walaupun mungkin dalam masyarakat umum kebanyakan ya udah mendidik itu yang ngajari mereka caranya satu tambah satu sama dengan dua, ataupun mengajari mereka apa itu Pancasila. Tapi di sini mendidik di sini juga dikatakan apa dalam pengertian ini dapat dikatakan juga mendidik secara mental ataupun secara psikis. Sehingga kalau misalnya ada murid yang berbuat nakal, guru dapat ini melakukan hukuman secara fisik. Bisa ya. Nah, dalam hal ini dikenal dengan istilah asas diskresi atau dalam bahasa kerennya adalah asas Freys Ermesen, yakni pejabat administrasi negara dapat apa berdasarkan dengan pendapatnya sendiri melakukan suatu apa namanya kewenangan yang sebenarnya dapat dikatakan bertentang apa tidak bertentangan dengan asas legalitas ya karena diatur cuman secara tidak spesifik atau bahasanya kayak apa namanya eh, tidak melanggar kewenangan yang ada. Agak susah ya, tapi di sini diskresi terbagi jadi dua. Yang pertama adalah diskresi yang sifatnya terikat, yakni apa namanya, ya ini diskresi terikat itu eh, ada aturannya dalam aturan yang tertulis, walaupun jarang digunakan. Itu yang diskresi terikat. Tapi ada juga diskresi yang bebas, ya ini memang secara spesifik tidak diatur dalam itu, sehingga dia melakukannya apa namanya berdasarkan ini penalarannya dia sendiri, karena memang tidak diatur secara spesifik. Ya wis pokoknya kau didik murid tugasmu. Ya udah, dia bebas, bisa dia menggunakan hukuman fisik atau apapun yang dianggap sebagai cara yang paling relevan dan efektif untuk mendidik mahasiswa. Jadi kalau yang diskresi terikat itu dia ada aturannya, cuman jarang digunakan, ya, atau diskresi bebas tidak ada aturannya, tapi tidak secara spesifik dilarang sehingga dapat dilakukan. Itu adalah asas Freys Ermesen. Harap diingat karena nanti ini keluar di UTS. Terus ada lagi asas non-diskriminatif. Ada lagi asas upaya memaksa. Simpel ya, penjelasannya juga jelas. Ada asas kepastian hukum, ada asas keseimbangan, ada kesamaan mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi, larangan mencampur adukan kewenangan. Ini kalau misalnya, nah ini seringkali dialami sama pejabat-pejabat yang rumongsone mereka memiliki kasta yang lebih tinggi daripada yang ini di bawahnya. Ya, nggak bermaksud curhat ya, tapi bahasanya itu kalau eh, pejabat administrasi negara itu pegawai negara, sifatnya mereka adalah public servant atau pelayan publik. Otomatis mereka sebenarnya ya eh, memang memiliki posisi tinggi, tapi di apa namanya instansi tersebut dan dalam lingkup kewenangan instansi yang bersangkutan. Masalahnya apa? Sering banget nih ketika mereka merasa memiliki jabatan sebagai kepala departemen tertentu, rumongsone, wah aku tuh ini kastaku lebih tinggi daripada kalian. Terus kemudian apa? Menyuruh ke hal-hal yang tidak merupakan kewenangannya. Ambil contoh, misalnya mobil dinas. Ya, mobil dinas ada keteng-keteng mobil dinas. Fungsinya untuk apa? Ya untuk dinas. Tapi seringkali dipakai sama pejabat yang bersangkutan untuk apa? Liburan sama keluarga atau mungkin apa namanya? Untuk jalan-jalan yang tidak berhubungan dengan eh, pekerjaannya dia sebagai pejabat tersebut. Ini sering banget dan nggak cuma terbatas pada itu. Sering juga ditemukan ada pejabat-pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya untuk apa namanya
sifatnya kayak eh, memanfaatkan kekuasaannya untuk apa? Menggunakan untuk hal-hal pribadinya. Misalnya, dia sedang ada di kantor, lagi nggak ngapa-ngapain. Terus dia ngeliat jam, aduh, jadwalnya anakku pulang. Terus dia nyuruh sama bawahannya dia, yang merupakan karyawannya dia, apa, bawahannya dia ya, pegawai di instansi tersebut misalnya. Mas, aku tolong anakku dijemput. Ini termasuk mencampur adukan kewenangan. Tidak boleh sebenarnya, tapi ada dalam masyarakat tentunya. Ini mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang mungkin bekerja di instansi negeri ngalamin ya, di mana mereka teman-teman sekalian ini disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tupoksi Anda. Bahkan nggak terkadang juga sampai ke hal-hal yang sifatnya absurd ya, sampai disuruh beli makanan dan lain-lain. Sekali lagi, silahkan kalau teman-teman sekalian itu mau melakukan hal itu. Kalau Anda ikhlas, kalau nggak ya udah nggak usah. Karena memang itu bukan kewenangan Anda, bukan tugas Anda. Oke ya, lanjut. Nah, asas permainan yang layak atau perlakuan yang jujur, keadilan dan kewajaran. Nah, ini paham-paham semua ya. Terus menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, terus asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum, di mana kepentingan umum wajib di atas segala-galanya. Oke, nah itu teman-teman sekalian, kira-kira asas-asas dalam hukum administrasi negara. Ada cukup banyak, silakan kalian pelajari secara pelan-pelan aja. Kalian bisa ngulang-ulang video ini supaya teman-teman sekalian paham dan hafal. Karena tentu saja nanti akan keluar di UTS. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke perbuatan hukum administrasi negara. Ini baru kita mulai nih, menginjak ke inti permasalahannya. Karena hukum administrasi negara ini ya mempelajari negara dalam keadaan dinamis. Yang namanya dinamis kan bergerak ya. Bergerak identik dengan yang namanya perbuatan. Nah, apa sih ini perbuatannya? Ada beberapa. Kalau menurut apa namanya eh, Suwigno, perbuatan hukum administrasi negara itu terbagi jadi tiga, yakni Rechtshandelingen atau golongan perbuatan hukum sama Verdachthandelingen atau golongan yang bukan merupakan perbuatan hukum. Ya, nah ini maksudnya apa? Kita harus tahu ya, perbuatan hukum administrasi negara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Ya, nah perbuatan pejabat administrasi negara ini terkadang ada yang berhubungan dengan hukum sama yang nggak berhubungan dengan hukum. Maksudnya apa? Ya, yang berhubungan dengan hukum, ya yang berhubungan dengan jabatan dan kewenangan yang bersangkutan. Misalnya, yang bersangkutan pejabat ini, PFPD, itu pemeriksa dokumen pajak. Ya udah, kalau pejabatan dia yang berhubungan dengan itu, silahkan. Itu termasuk Rechtshandelingen. Masalahnya kalau yang Verdachthandelingen ini, ya, yang bukan merupakan perbuatan hukum, tapi termasuk ke dalam perbuatan HAM. Maksudnya apa? Ya, sekali lagi, harap kalian tahu bahwa kalau yang namanya pejabat administrasi negara itu merupakan wajah dari negara. Sehingga apapun yang dia lakukan otomatis dapat mencoreng nama pejabat apa negara tersebut. Ambillah contoh. Ini yang mengakibatkan kenapa kayak misalnya siapa namanya yang itu kasusnya Sambo, kasusnya yang apa Mario Dandi itu bapaknya itu ya, itu pemukulan, bapaknya juga ikutan kena karena korupsi, tapi sebenarnya juga lebih ke arah eh, pandangan publik terhadap pejabat tadi. Karena apapun yang mereka lakukan juga mencoreng nama negara kalau misalnya perbuatan tersebut tidak benar atau tercela. Ini termasuk dalam Verdachthandelingen, kayak kasusnya Sambo. Sambo kepolisian, tidak ada hubungannya dengan dia nembak orang. Tapi di sini dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang otomatis dapat mencoreng nama baik kepolisian kalau misalnya tidak ditangani. Maka dari itu hukumannya pastinya lebih berat daripada masyarakat biasa. Ya, jadi inilah perbuatan hukum administrasi negara. Unsur-unsurnya ada beberapa ya, ada 5 ini.
Silakan bisa dilihat. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja ke lompat aja ya. Nah, langsung aja ke ini. Besok kita akan bahas ya. Kita langsung fokus ke ini aja. Oke. Nah, perbuatan Han menurut Suwikyo nanti udah kan ya. Sekarang kita menurut Kuncoro. Ada tiga jenis. Ya, ada tiga jenis perbuatan dalam hukum administrasi negara menurut Kuncoro. Yang pertama adalah peraturan, yakni digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan yang terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu, sifatnya general atau abstrak. Misalnya peraturan rektor, peraturan apa. Ini adalah peraturan yang tidak mengena ke orang-orang tertentu, sifatnya umum atau eh, apa ya, sifatnya umum dan mengenai suatu golongan tertentu, apa yang berlaku pada suatu instansi tertentu atau bahkan negara. Simpel ya, adalah suatu hal, suatu hukum yang berlaku pada apa namanya yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang berlaku pada suatu instansi tertentu atau pada suatu negara. Silakan kalian cari contohnya seperti apa. Terus kemudian keputusan atau ketetapan. Di sini adalah hasil yang merupakan kegiatan pengambilan keputusan administratif atau seeking yang sifatnya eh, merujuk pada satu orang tertentu atau dalam hal yang sifatnya apa namanya terkait satu hal. Saya ambil contoh, misalnya ini paling umum banget nih. Kalau peraturan tadi gini ya jelas ya. Kalau keputusan atau ketetapan ini sifatnya ada tiga, ya, individual, konkret, dan final. Ya, maksudnya apa? Ya kalau misalnya udah ada ketentuannya, jadi misalnya seperti ini nih, misalnya keputusan kepala sekolah untuk tidak menaikkan seorang siswa ini merupakan basiking, ya, dia kena ke satu individu tertentu, sifatnya konkret, jelas isinya apa ya udah tidak menaikkan seorang siswa dan juga sifatnya final, ya, udah nggak usah diulang lagi. Itu adalah basiking. Terakhir adalah vonis. Ini adalah putusan pengadilan. Dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Biasanya yang berhubungan dengan suatu apa basiking, ya. Jadi terhadap basiking ini final, tapi terhadapnya dapat diberlakukan sebuah memang final ya, tapi dalam keputusan yang sifatnya final ini dapat diberlakukan upaya berupa apa? Gugatan tun, gugatan tata usaha negara. Ya, ini upaya untuk menggagalkan ataupun membatalkan putusan atau basiking ini. Oke ya, sampai sini paham ya kira-kira. Jadi peraturan itu kayak gitu, keputusan itu adalah yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Kalau yang ketetapan ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatalkan ataupun mungkin memperkuat basiking. Paham ya kira-kira? Nah, saya rasa yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini cuman itu saja sih. Ya. Nah, terus selanjutnya untuk absensi. Nah, ini yang enak nih. Untuk absensi, yang tadi terakhir saya bahas itu ada tiga kan ya. Ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keputusan, dan ada yang namanya tetapan. Kalau peraturan itu ya simpelnya peraturan, ya sebuah set aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang sifatnya tertulis dan berlaku untuk instansi tertentu ataupun saat negara misalnya. Kalau keputusan, ya tadi satu hal yang berlaku pada satu orang atau golongan tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Kalau tetapan adalah putusan yang dikeluarkan adalah perbuatan administrasi negara yang dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara yang isinya bisa membatalkan ataupun memperkuat basiking yang nomor dua tadi. Nah, susah nih. Silahkan kalian tapi mulai mengkaji ya. Saya tunggu sampai kita kuliah sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam ya. Oke, saya tunggu sampai teman-teman sekalian jam 10 malam, silahkan bisa dikaji.
Nah, nanti untuk yang saya sebutkan ya, pertama Jihan Fadilah, terus Mas Fahmi, ya, Fahmi ya, terus Pak Masumi, dan Pak Muh Agung, Pak Muhammad Agung ya, Pak Muh Agung, itu nanti silahkan mencari contoh dari peraturan. Silahkan cari peraturan apa, sembarang ya, bisa undang-undang, bisa apapun itu, kopas di apa bisa kalian kaji, terus kalian ini sebutkan apa contohnya di grup WA, jadi nama, NPM, contoh peraturan apa misalnya, ya. Terus juga kalian berikan pandangan, kenapa itu masuk peraturan. Jihan, Fahmi, Masumi, dan Pak Muh Agung. Selanjutnya, untuk yang basiking atau yang keputusan atau tetapan, itu ada Mas Arief, Mas Budi Septian, terus Mas Nanda, ya, Mas Arief, Mas Budi Septian, Mas Nanda, dan Fitri Aprilino, silahkan cari contohnya yang sifatnya basiking. Banyak banget nih keputusan apa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Banyak banget. Terakhir, sisanya silahkan cari contoh tetapan atau putusan tata usaha negara. Eh, putusan pengadilan tata usaha negara. Ya, yang terakhir tadi. Oke, berarti ada 12 mahasiswa pas ya. Masing-masing 4 mahasiswa dapat satu-satu-satu. Ya, silahkan gunakan grup WA ini untuk kemudian memberikan jawaban teman-teman sekalian. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan pada saya. Dan sekali lagi, oh ya, dan juga menginfokan juga untuk perkuliahan besok Rabu, besok Sabtu. Kebetulan karena saya buka acara, nggak ada ya besok Sabtu, ya. Tapi nanti untuk pertemuan minggu depan saya usahakan bisa, walaupun secara online. Oke. Nah, saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya hari sampai di sini dulu. Harap diingat-ingat apa saja tadi yang saya berikan. Terus sukses selalu. Jangan ragu untuk bertanya di grup ya kalau ada yang mau ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.